Selamat pagi teman-teman, jumpa kembali di MDT Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya coba mau sharingkan hidup bersama dengan Tuhan seperti kita serahkan hidup kita saat naik roller coaster kehidupan. Jadi memang seperti sudah tidak bisa apa-apa di dalam roller coaster tersebut. Butuh proses untuk menjadi rendah hati dan takut akan Tuhan, di mana proses terjadi dalam bentuk masalah-masalah yang timbul, yang mana pada umumnya masalah-masalah tersebut selalu terkait dengan penderitaan. Jadi bagaimana caranya kita bisa merendahkan diri di hadapan Tuhan, bisa takut di hadapan Tuhan, dan bisa mengharapkan Tuhan. Itu setelah kita hadapi banyak sekali masalah dalam kehidupan kita, di mana ujung-ujung dari masalah tersebut adalah penderitaan. Nah, oleh karena penderitaan-penderitaan inilah kita akhirnya berharap kepada Tuhan, kita rendah hati, akhirnya mengharapkan rendah hati dan juga takut akan Tuhan. Kemarin saya sudah jelaskan bahwa syarat-syarat untuk mendapatkan kasih karunia Tuhan adalah caranya seperti ini gitu. Bagaimana kita bisa rendah hati, bagaimana kita bisa takut Tuhan, dan bagaimana kita hanya berpengharapan kepada Tuhan. Itu adalah syarat-syarat dasar bagaimana caranya untuk kita bisa rendah hati gitu. Nah ini pagi ini saya cuma sharingkan dalam hal yang berbeda aja gitu. Proses dimulai saat hati kita berserah kepada Tuhan. Tidak berbeda dengan seperti dimulai saat kaki kita menapak pada menapak kepada permainan roller coaster gitu. Jadi saya ibaratkan ikut Tuhan itu seperti itu gitu. Bagaimana kita merasakan bahwa yang namanya berserah kepada Tuhan itu ibarat kita naik roller coaster. Kitanya tidak bisa apa-apa gitu. Di dalam roller coaster itu kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita hanya duduk, diam, ikutin gerakan roller coaster. Yang saya rasakan dengan Tuhan itu seperti itu gitu. Kita itu tidak punya daya sama sekali untuk bisa mau atur situasi kondisi gitu. Tidak bisa di dalam kehidupan kita itu. Kalau kita berpasrah ke Tuhan tidak bisa seperti itu. Persis seperti kita umpamakan permainan roller coaster tadi gitu. Perumpamaan permainan roller coaster agar dapat mencerminkan kepasrahan dalam menjalani hidup bersama Tuhan. Kita tidak berdaya untuk kendalikan roller coaster. Kita hanya dapat percaya dan taat. Yang bagi teman-teman yang sudah pernah merasakan naik roller coaster, mungkin apa yang saya maksudkan, saya jelaskan itu teman-teman bisa ngebayangin. Kita hanya cuma bisa duduk pasrah, ya pegangan gitu, ya badan. Kalau kita merasa aduh ini roller coaster kok berasanya terlalu kanan nih, nanti kalau jatuh bagaimana, badan kita kan maksa untuk ke kiri. Ya nanti kalau kita waktu misalnya terlalu curang, kita juga takut sekali, kita pengen angkat gitu roller coasternya, berasa seperti itu. Nah sebaliknya waktu itu diangkat muter gitu, kita juga khawatir ini bagaimana, apa nggak jatuh, kita mau tekan ke bawah gitu. Nah apabila kita ikuti permainan roller coaster dengan cara seperti itu, sepertinya untuk sampai finish itu lama sekali dan badan kita berasa sakit semua karena kita melawan apa yang roller coaster gerakin itu. Bersama Tuhan juga sama gitu, hidup bersama Tuhan di dalam Tuhan itu kita alami hal yang sama. Semakin kita bertahan dengan inginnya kita sendiri, semakin capek gitu. Ikut Tuhan itu akan semakin capek dan belum tentu kuat, pada akhirnya belum tentu kuat. Tapi kalau kita pasrah dan taat, akhirnya ya kita ikutin saja. Tuhan mau bawa kemana ya tidak apa-apa gitu. Itu pengalaman saya. Mudah-mudahan teman-teman juga pernah merasakan apa yang saya sharingkan gitu. Cuman bisa hanya percaya dan taat dengan berpegangan gitu kan, dan andalkan rel gitu ya. Kalau roller coaster mungkin ya sudah, kita pasrah, kita hanya pegangan, ya nggak usah harus melawan gerakan-gerakan roller coaster, ya cuman ikutin saja.
apa sih yang diikutin? Rel. Dalam roller coaster itu kenapa kita tidak terlepas? Karena ada rel gitu. Rel yang membuat roller coaster itu tidak bisa terpental gitu atau terjerembab gitu, kan memang ada rel di bawah badan roller coaster permainan tadi gitu. Nah, dalam kehidupan kita bersama Tuhan juga hampir sama gitu. Kita hanya cukup dengan apa? Dengan untuk berserah gitu kan. Kita hanya cukup untuk mau gitu. Kita hanya cukup mau ikut Tuhan, berserah untuk percaya dan taat kepada Tuhan. Di mana roller coaster bersama Tuhan, roller coaster kehidupan ini bukan permainan roller coaster, tapi sudah berubah menjadi roller coaster kehidupan gitu. Nah, adalah proses saat menjalani hidup dengan sebagai masalah-masalah yang disertai dengan penderitaan lahir dan batin sepanjang sisa waktu hidup kita. Jadi maksud saya, apabila kita ikut ke dalam roller coaster kehidupan yang Tuhan gitu, yang dari Tuhan, ya kita itu akan terus gitu, akan menjalani hidup dengan berbagai macam masalah, dan pasti juga dengan berbagai macam penderitaan. Tidak beda dengan permainan roller coaster. Roller coaster juga sama gitu, banyak sekali masalah-masalah. Maksudnya masalah dalam roller coaster, permainan roller coaster adalah bagaimana gerakan-gerakan dari roller coaster yang tidak pernah kita duga dan berlawanan dengan kita gitu, keinginan kita. Nah, itu masalah-masalah di permainan roller coaster seperti itu, relnya itu seperti itu. Tapi kalau di roller coaster kehidupan yang dari Tuhan sama, cuman ya bedanya bentuk permasalahan yang timbul itu berbeda, dan juga jadi timbulkan derita. Saya pikir naik permainan roller coaster juga sama, mungkin jadi capek, tegang, segala macam, perutnya mual gitu, enek, ya sama gitu. Cuman ini bentuknya dalam bukan di dalam permainan roller coaster, tapi kita mengalami dalam kehidupan gitu, roller coaster dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Bahkan kalau kita memang dari hati kecil kita mau, dan kalau kita sudah pasrah taat, mungkin ya kita akan alami proses naik roller coaster kehidupan ini sampai waktu yang kita meninggal gitu, sampai finishnya ya saat kita meninggal, ya berarti sudah selesai gitu prosesnya. Nah, tinggal di sepanjang itu kita mau pilih roller coasternya seperti apa gitu. Permainan roller coaster juga banyak sekali, saya pikir, dari mulai yang paling simpel, yang paling nggak menakutkan, sampai yang lebih takut lagi. Dan mungkin kalau di luar negeri ada yang tidak kira-kira panjangnya dan tingginya gitu, dan tekukannya juga udah ya itu. Tapi kalau bagi orang yang mau, akhirnya menikmati gitu. Dengan Tuhan juga sama, apabila kita udah mengerti bahwa kita alami beberapa kali masalah dan penderitaan, dan kita bisa lewati dengan selamat gitu, biasanya kita kayak seperti kecanduan, mau coba lagi sampai ke level yang jauh lebih tinggi. Akhirnya kebergantungan kita pada Tuhan makin besar aja gitu, ketaatan, kepercayaan. Nah, ini yang Tuhan harapkan gitu. Bagaimana caranya kita bisa dibentuk oleh Tuhan seperti ini, percaya dan taat kepada Tuhan. Jadi percaya dan taat kepada Tuhan, inilah yang dapat membuat kita terima ganjaran. Firman pernah katakan gitu, bahwa apabila kita rendah hati karena memang udah dibentuk Tuhan dalam roller coaster kehidupan tadi, kita juga takut akan Tuhan ya karena roller coaster kehidupan tadi, dan kita cuma satu saja yang bisa berharap ke Tuhan. Nah, waktu kita berharap Tuhan janji ada ganjaran dari kerendahan hati dan takut akan Tuhan serta berpengharapan pada Tuhan, itu berupa kekayaan, kehormatan dan kehidupan. Jadi bukan Tuhan tidak
tambahkan pada akhirnya. Tuhan tambahkan gitu. Setelah kita alami roller coaster kehidupan, ya kita akan mendapat pengajaran dari Tuhan berupa hal tersebut gitu. Kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Kehidupan di sini untuk Tuhan itu kehidupannya dua gitu. Kehidupan di akhirat maupun kehidupan di dunia. Jadi kalau kita bersama Tuhan, hidup bersama Tuhan dalam rel ya. Kalau tadi bicara roller coaster kan rel, pakai rel gitu. Nah kalau dalam roller coaster kehidupan itu kan relnya kan identik dengan firman gitu. Jadi selama kita taat terus di dalam rel tersebut, di dalam firman tersebut, mau naik, mau turun, mau susah, mau bagaimanapun juga kita ada dalam rel, dalam firman tersebut, ya pasti ganjarannya seperti itu gitu. Kita akan rendah hati, kita akan takut akan Tuhan, kita berpengharapan hanya kepada Tuhan karena memang sudah tidak bisa apa-apa, dan Tuhan janji ganjaran berupa kekayaan, kehormatan, dan kehidupan di dunia ini maupun di akhirat nanti. Jadi sepertinya kalau kita mengenal firman, mengerti firman, apa yang kita perbuat gitu sepertinya tidak sia-sia kalau kita bandingkan dengan hasilnya. Karena kalau tanpa melalui hal-hal yang tadi, roller coaster kehidupan tadi, rasanya terlalu sulit untuk kita bisa di posisi yang vital gitu di dalam surga nanti. Jadi cobalah teman-teman renungi sharing saya ya, dan kalau memang sudah bisa tangkap maksudnya, nggak usah rasa khawatir gitu. Kita hadapi aja selama kita hidup ada di dalam firman Tuhan sebagai rel roller coaster kehidupan nanti. Kalau kita tidak di dalam firman, ya kita pasti terpental gitu. Seperti permainan roller coaster, tidak ada relnya, lepas dari rel pasti terpental. Dan semua kan yang membuat permainan roller coaster juga sudah dengan perhitungan gitu, supaya orang tidak ada kecelakaan kan. Tuhan juga sama gitu, apalagi Tuhan, roller coaster kehidupan yang Tuhan rancang itu ya pasti Tuhan sudah hitung juga gitu. Jadi cuman masalahnya kan memang kita harus lewati seperti itu untuk bisa dapat ganjaran yang Tuhan janjikan tadi. Oke teman-teman, mungkin pagi ini saya sharingkan masalah saya secara sekuler gitu, saya coba jelaskan dengan bahasa sehari-hari aja supaya mudah diterima. Nah, apabila teman-teman menghendaki pengupasan ini lebih dalam, saya pikir bisa juga teman-teman coba sharing dengan teman-teman rohani atau mentor-mentor rohani Anda gitu. Coba di-sharingkan maksud dari yang saya sharingkan pagi ini apa. Oke teman-teman, mungkin cukup begini dulu. See you, bye-bye.